Siapa nih foodies yang masa kecilnya sering main ke kandang hewan kurban yuk? Meski belum bisa berkurban, lihat-lihat hewan kurban juga hal yang ditunggu-tunggu banget ya pas momen Idul Adha. Ini saya lagi ada di kandang hewan kurban foodies di UD Amanah Jaya. Wah, ini saya lagi sama sapi namanya Dewa foodies. Ini beratnya lebih dari 1 ton foodies. Wow, bayangin jadi di sini tuh di UD Amanah Jaya banyak banget sapi-sapi yang beratnya lebih dari 1 ton foodies. Waduh, ini saya pengalaman pertama sih foodies naik sapi. Untung Woro nggak dibawa ngebut tuh sama Dewa foodies. Tapi sapi-sapi di sini tuh emang cakep-cakep sih. Ukurannya juga nggak ada yang biasa aja. Kesehatan sapinya pun diperhatiin banget biar sesuai dengan syariat Islam dalam berkurban. Mantap. Ini karena Idul Adha dan ini makan receh ya foodies ya. Jadi kita nggak akan fokus ke sapi-sapinya aja, tapi kita mau kuliner. Bapak tahu nggak kalau dengkul sapi itu ternyata bisa diolah dengan makanan yang enak gitu Pak? Iya. Tahu ya? Di sop Pak. Di sop tuh foodies, udah di spill sedikit-sedikit. Kalau gitu kita tinggal cari warung yang jualan sop dengkul ya. Sop dengkul. Sop dengkul foodies, oke? Mantap. Mantap. Masih di daerah Cipayung, Jakarta Timur juga nih, nggak jauh dari kandang sapi UD Amanah Jaya. Ada warung makan yang udah terkenal banget sama olahan daging sapinya foodies. Foodies, lihat nih aku udah di depan panci-panci besar ini foodies. Tuh. Coba diperlihatkan Bapak bagaimana sebesar apa itu si dengkul sapi gitu ya. Kalau biasanya foodies kan sop kaki sapi gitu ya. Sop iga, nah ini sop dengkul. Penasaran juga sih foodies bentuknya seperti apa. Oh, wow, foodies, lihat gede-gede banget foodies. Wow, ini beneran dengkul sapi, bukan gajah kan? Bukan. Gede banget foodies. Saking gedenya sampai nggak percaya ya itu dengkul sapi. And you know what foodies? Dalam sehari bisa habis lebih dari 50 kg dengkul sapi di sini. Itu baru dengkul sapinya, karena di sini ada sop iga sapinya juga nih. Wadidaw. Nih tambahin kuah ini ya Pak ya? Kuahnya bukan itu Mbak. Oh bukan? Betul. Beda lagi. Ini hanya kuah rebusan. Kuah yang spesialnya di kemasan. Ih luar biasa, padahal kuah rebusannya aja foodies wanginya udah semerbak kemana-mana. Kalau gitu tunjukkan ke saya yang mana. Kuah rebusan aja udah kuat banget nih aroma rempahnya. Woro yang habis main di kandang sapi sampai nggak kecium lagi deh tuh bau-bau sapinya. Kalah ya sama aroma rempah foodies. Nah, mumpung masih hangat langsung kita takis aja ya nggak sih? Skuy! Foodies, nih ada perbedaan aroma gitu ya aku ya. Kalau tadi aku datang tuh bau-bau kandang sapi gimana gitu. Nah, ini setelah aku keluar dari dapur, aku jadi bau rempah foodies. Soalnya tadi emang bener-bener full of rempah. Nah, kita buktiin ya foodies, kalau itu baru aroma aja, kita buktiin apakah bener rasanya juga sesuai nih sama yang tadi kita lihat ya foodies ya. The moment of truth nih foodies. Karena aromanya emang itu dominan rempah yang nyegerin gitu. Langsung kita seruput aja yuk kuahnya. Ini gurih banget. Yang pertama nyampe di lidah itu gurih. Terus disusul, kalau tadi aku bilang soal aroma-aroma rempah, ini bener rempahnya itu berasa banget foodies. Terus ngaldu banget. Ini bisa dilihat ya foodies ya dari kuahnya. Itu emang sedikit keruh foodies karena minimal nih untuk perebusan si dengkulnya aja itu butuh proses sekitar 3 jam foodies. Nah dari 3 jam itu terus digodok selama berjualan. Nah jadi bisa dibayangin ya foodies selama apa. Jadi bukan cuma 3 jam tapi bisa 3 jam plus gitu ya. Makanya warnanya juga keruh. Nah ini membuktikan kalau ini memang ngaldu banget. Kaldu yang bagus buat kulit nih foodies karena kaya akan kolagen. Si kolagen ini juga nih yang bikin kaldu sop dengkul jadi punya ciri khasnya sendiri, yakni tekstur kuah yang kental dan pekat. Ini karena emang apa tuh namanya terlalu empuk kayaknya ya foodies ya. Jadi pas diangkat juga jadi dia jatuh. Pakai sendok aja dia gampang banget copotnya. Baik. Wow. Ini gimana nih? Belum dipotong, belum ku gigit, baru aku seruput.
Udah copot Budis. Wah kacau. Gak bisa nih. Yang kayak gini-gini aku bisa habis 1 porsi, 2 porsi sendirian. Nah, kita saranin banget nih ya foodies, kalau mau makin nikmat makan sop dengkulnya pas masih kondisi hangat, biar bisa dapat tekstur meltingnya. Wah, ini sih berasa makan jelly tapi versi padat ya. It's so yummy. Nyenengin banget. Udah rasanya enak, gurihnya dapet, rempahnya. Terus ini gampang banget dicopot gitu ya, lumer. Pantesan ini dari tadi rame banget. Ini kosong nih belakang aku, gak lama akan keisi lagi foodies. Karena emang seenak itu dan semenyenangkan itu makannya ya foodies ya. Puas dengan dengkul sapi, kita lanjut ke mangkuk lain ini foodies. Ada semangkuk sop iga yang warna dagingnya tuh kayak pink cantik banget. Sama kayak sop dengkul, sop iganya ini juga empuk menuju lembut gitu loh foodies. Nggak usah ditanya lagi deh soal rasa, rempah dan gurih bumbunya ngeresep pol dengan so perfecto. Kalau foodies mau makan, mau nyobain sop dengkul, sop yang berbeza gitu ya di hari raya Idul Adha ini, foodies langsung datang aja ke Sop Iga Bambu Kuning. Ini di daerah Cipayung, Jakarta Timur. So foodies, ini dia yang namanya makan receh, bener receh, tapi rasa gak receh.